أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Nah ini suratun tuh ya. Suratun su'nya adalah mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i? Tuh karena ada hurufnya apa saja. Kada ada huruf yang berbaris doma ketemu waw mati. Tuh ya. Huruf yang berbaris doma su, ini doma ya. Su ketemu waw sukun, su itu jadi mad tobi'i. Mad tobi'i. Panjangnya satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Suratun. Roknya dibaca tebel, tafkhim ya. Suratun. Suroknya dibaca tebel, tafkhim ya. Kenapa roknya dibaca tebel, tafkhim? Karena roknya barisnya di atas ro. Suro, ro ya, jangan suratun, jangan ra. Bunyinya bunyi o. Suro, tapi bunyi o-nya jangan monyong. Suro, jangan. Suro, ro ya. Tafkhim, tebel. Suratun. Nah, suratun, tun itu bukan taknya, ini namanya tak marbutoh. Tapi ada tun itu bunyi nun mati itu kan bunyi nun mati atau tanwin, an in itu bunyinya n. N-nya akan berubah jadi apa? Ini berubah enggak? Tuh ya. Kalau si doma ini doma tain atau tanwin itu ada tiga ya, ada an in un, patah tain, kasroh tain, doma tain. Ini si tanwin ini bertemu dengan alif atau hamzah ya. Alif atau hamzah nanti dijelaskan ya, karena ada rancu di sini. Sekarang ini alif ya tulisannya ya, cetakan Indonesia, padahal ini hamzah karena di atas alif ini ada hamzahnya. Kenapa? Nanti dijelaskan ya dalam pertemuan yang lain. Ini idhar karena domatan ketemu hamzah. Kenapa tuh? Atau alif ya, dikenalnya kalau Indonesia kan alif, padahal itu hamzah. Itu hukumnya idhar. Nah ini hukumnya adalah idhar ya. Kenapa? Karena domatain atau tanwin ini ketemu alif atau hamzah. Suratun dibacanya jelas. Jangan suratum, jangan. Suratun, tun, tantin, tun, an, in, un, idhar. Dibacanya jelas. Yang berikutnya adalah tuh ya. An, nun mati ini ketemu apa? Tuh, nun mati bertemu dengan zai. Zai itu bagian dari huruf ikhfa yang 15 ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, koka. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 itu, maka harus dibaca samar.
ada engnya. Suratun, tun kan idhar. Suratun azal. Ini kenapa? Karena nun sukun, nun mati ini bertemu dengan zai, tuh ya. Nun mati. Kalau tadi tanwin, domatain, an, in, un. Ini sekarang temennya nun mati adalah bunyi nun mati juga n kan. Tanwin ini juga kan an, in, un, ujungnya n. Ini juga n. Bunyi nun matinya, bunyi n-nya akan jadi apa? An. An-nya jadi karena nun mati ini ketemu zai. Hukumnya ikhfa ya. Zal tuh kenapa? Karena nun matinya bertemu dengan zai, ikhfa. Nah, zal, zalnya apa? Ini ada hukum lam sukun, ada sukun, ada lam sukun, ada lam matinya. Hukumnya dibacanya zal. Ternyata ini adalah lamnya karena sukun, karena mati. Kenapa? Karena setelah lam mati bertemu dengan nun. Ini dibacanya idhar lam mati. Azal, jangan azal, jangan ditahan. Suratun, suratun, azal, anzalnaha, anzalnaha, gitu ya. Ini jangan ditahan, idhar, dilepas ya. Dibacanya jelas bunyi lam mati. Ini anzalnaha, azalna, itu mad asli. Ada yang bilang mad tobi, boleh sama aja. Mau dibilang mad asli boleh, mau dibilang mad tobi juga boleh ya. Ini mad asli kenapa? Tuh, karena bukan hurufnya di sini ya. Yang menjadi sebab bukan huruf. Nunnya berbaris fathah, fathah berdiri. Kalau ini sebetulnya kalau cetakan Timur Tengah ini mad tobi karena di sini setelah fathah ada alifnya. Ada yang bilang matobi'i juga boleh ya. Karena nun ini berbaris tuh ya. Karena nunnya nun berbaris fathah berdiri. Fathah berdiri itu kalau cetakan Timur Tengah setelah fathah ada alifnya, sama matobi'i. Kita bilang di sini mad asli. Matobi'i sama aja ya. Ini matobi'i atau mad asli. Anzalnaha, ha sama seperti nak tadi ya. Ini bedanya nunnya pakai fathah berdiri. Ini mad asli atau mad tobi. Ini sama juga mad asli atau mad tobi juga. Ini hurufnya mah apa saja. Yang penting dia berbaris fathah. Ini berbaris di atas. Jodohnya ketemu alif. Inilah mad tobi. Ada yang bilang mad asli, boleh ya. Itu mad tobi atau mad asli gitu ya. Kenapa? Karena huruf berbaris fathah ini, huruf yang berbaris fathah ini dipanjangkan atau bertemu dengan alif. Jadilah mad tobi. Ini aja ngaji mas sebetulnya ya. Itu. Yang penting kalau yang sering baca Quran pasti walaupun nama-namanya lupa bisa bacanya. Kan ada pepatah Allah bisa karena biasa gitu ya. Ini kalau sudah bisa satu bisa semua. Ini bisa satu bisa semua. Wa farad, ra-nya tebal karena barisnya di atas. Wa faradna, nanya mad asli atau mad tobi kayak tadi kan. Ini ada di atas nunnya ada fathah berdiri. Wa faradna, ha juga mad tobi patah dengan alif. Ini masih di surat An-Nur surat ke-24 ayat pertama ya. Wa juga ini wa nun mati ketemu zai ikhfa. Wa anzal, ini lam mati, lamnya juga idhar hukum lam mati. Nah ini mad tobi'i fathah dengan alif. Fi, nah ini ya, fi kasrah dengan ya mati mad tobi'. Ha juga mad tobi'i. Apa bedanya? Kalau ini kasrah dengan ya mati ya, kalau ini fathah dengan alif. Fiha, fi ini mad tobi'i ya. Ini kasrah dengan ya mati. Ha ini juga mad tobi'i, cuma nanti akan berubah nama, berubah hukum ya. Fiha, matobi, ha juga matobi, tapi matobi yang akan berubah. Kenapa matobi? Tuh ya, karena berbaris kasrah dengan ya mati. Ya, pasangan-pasangannya fathah dengan alif, fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, domah dengan waw mati. Itulah mad asli atau mad tobi'i, mad tobi'i ya. Itu.
Nah ini fiha, ha itu mad tabi'i, benar kan? Tuh, huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, mad tabi'i kan? Tapi mad tabi'inya sekarang sudah berubah nama, berubah panjang, berubah hukum, ya. Kenapa? Karena setelah mad tabi'i ini fiha bertemu alif. Tuh, ada cirinya ya. Ini mad jaiz munfasil. Sebetulnya bukan alif ya, ini hamzah ya. Nanti tentu yang sudah belajar dengan saya beberapa kali Pak tahu ya bedanya alif dan hamzah. Tapi memang fisiknya ini alif, tapi sebetulnya bukan alif. Karena kalau di Quran cetakan Timur Tengah pasti di atas ini ada hamzahnya. Fiha ini adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, di lain gabungan. Jadi mad tabi'inya di fiha, hamzahnya di ayatin gitu ya. Jadi ini mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Itu ada cirinya karena setelah mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, di lain gabungan. Itulah mad jaiz munfasil. Asalnya mad tabi'i ini. Ya sama mad tabi'i juga ini, mad tabi'i juga kan, tuh mad tabi'i juga huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, mad tabi'i. Tapi mad tabi'inya sudah berubah nama, berubah hukum karena setelah mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Karena ketemu hamzah, nah ini di sininya ada alisnya. Lebih tipis ya. Bedanya dengan mad wajib, kalau mad wajib lebih tebal. Tapi bedanya kalau mad jaiz ini panjangnya 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan. Kalau mad wajib harus 5. Ini boleh kurang, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 karena 2 sampai 5. Ini adalah mad jaiz munfasil. Apa? Mad jaiz munfasil. Di buku hijau bisa dilihat di halaman 38 nomor 2. 38 nomor 1 kan mad wajib muttasil. 38 nomor 2 mad jaiz munfasil. Saya belajarnya selalu pakai buku. Malum saya sudah tidak muda lagi. Hari belajar besok lupa. Makanya ada bukunya. Dan kalau ada bukunya, hikmahnya, kalau kita lupa bisa lihat bukunya. Kalau ada bukunya kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya juga. Gitu. Jadi pinter bukan hanya untuk sendiri, pinter untuk diri kita sendiri dan bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Itulah ya maknanya belajar. Hari ini belajar, hari ini jadi murid, hari ini jadi murid, besok sudah jadi guru, sudah bisa mengajarkan kepada yang lain. Walaupun ya kemampuannya terbatas. Karena balighu anni walau ayah. Sampaikan walau bisanya 1 ayat, sampaikan. Kalau bisanya cuma mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i, ya sampaikan. Bisanya ini, yang belum pintar belum bisa jangan disampaikan, begitu ya. Yang berikutnya adalah ayatin, nanti jadi hukumnya a dulu adalah ini mad badal. Kenapa? Karena ini ada alif ya, alif. Sebetulnya bukan alif, ada hamzah ya. Jadi baris berdiri adanya di alif, kalau cetakan Indonesia itu mad badal. Mad badal adalah baris berdiri adanya di alif, padahal sebetulnya bukan. Mad badal itu pengganti, aslinya a yatin. Jadi ada a gitu ya. Ada huruf mati yang diganti. Jadi a, nah itu. Kalau gampangnya cetakan Indonesia ini ada fathah berdiri adanya di alif. Itu ya. Ini mad badal. Tuh mad badal. Kalau cetakan Timur Tengah kan tulisannya bukan begini. A, asalnya amanu itu ya. Mad badal pengganti. Jadi disebut pengganti itu kan asalnya adamu. Nah, itu ya. Jadi ada huruf mati. Adamu jadi adamu. Amana itu mad badal ya. Ya, ini patah berdiri juga. Ini mad badal, ini mad asli. Oh gimana tuh kalau begitu? Jadi ada spesifikasi. Kalau cetakan Indonesia menandakannya mudah ya. Kalau baris berdirinya di alif, nah di alif atau di hamzah kayak gini ini mad badal. Kalau selain di alif dan di hadomir itu mad asli. Jadi ini adalah mad asli. Tuh kenapa baris berdirinya adanya di iya ya. Apa bedanya dengan mad badal? Kalau mad badal baris berdirinya ada di alif. Kalau cetakan Indonesia itu sebetulnya, kalau cetakan Timur Tengah nanti kita lihat ya. Kalau cetakan Timur Tengah adanya di hamzah ini.
Ya sama sih panjangnya sama satu alif, dua ketukan, dua harokat, hanya beda penamaan aja. Ini mad badal, ini mad asli, begitu ya. Ayat tuh sama-sama panjang, cuman beda penyebutan aja. Karena berdirinya di awal di alif seperti ini mad badal. Nanti lain lagi kalau di hadomir nanti mad silah qasiroh. Bingung, pokoknya gampang aja. Ada yang berdiri panjang kayak alif kan, ya udah panjangnya satu alif, dua ketukan, namanya lupa ya enggak apa-apa, pokoknya bacanya bener panjangnya satu alif gitu ya, enggak masalah, lupa nama nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bacanya sudah bisa kita itu. Ini mad badal, ini mad asli. Kenapa? Kalau mad asli selain di alif atau selain di hamzah ini dan di hadomir. Kalau mad asli itu ya, kalau mad badal hanya di alif atau hamzah ini. Nanti kalau mad silah qasiro adanya di ha domir di ujung biasanya ya. Itu perbedaan antara mad badal dan mad asli. Mad asli disebut juga kan mad tobi'i juga ya. Ayatin, nah ini ada hukum lagi. Ini adalah hukum tanwin. Tuh. Tanwin itu ada 3 ya, ada fathah 2, maksudnya 2, fathahnya 2, kasrohnya 2, domanya 2. Itu tanwin, an, in, un. Domatain, kasrotain, fathatain. Ini kasrotain. Ini si tanwin ini karena bukan hurufnya ya, bukan huruf ini, bukan hurufnya mah apa saja. Karena tanwinnya bertemu dengan ba ini, maka hukumnya iklab. Ayatin, tanwin ketemu ba, jadi bunyinya seperti ada M-nya. Ayatim, tuh ada M-nya ya. Ini iklab. Ayatim, iklab ya. Kasrotain atau tanwin ini ketemu ba, hukumnya iklab. Nah ini ayatin jadi ayatim, iklab ya. Ayatim bay, ini apa hukumnya? Ini hukumnya double aja. Bunyi ya-nya 2, 1 ya-nya mati, seakan-akan ya-nya mati dan ya-nya hidup. Jadi ayatim bayi, tuh ya-nya 2, 1 mati, 1 hidup. Bayina, nanya mad asli, tinnya ini tergantung. Kok tergantung? Setelah tanwin ini ketemu huruf apa? Jadi idhar, jadi idgham, jadi ikhfa, jadi iklab. Tergantung setelah tanwinnya bertemu huruf apa. Nah ini tadi saya bilang tergantung. Kok tergantung? Iya setelah tanwinnya ketemu huruf apa. Ini setelah tanwin ini ternyata bayinatin, setelah tanwin ini bukan hurufnya ya. Yang penting setelah tanwin ini, setelah kasroh 2, kasroh tain, ini ketemu apa? Ternyata setelah kasroh tain ini bertemu dengan lam. Tuh ya, karena ketemu lam ini ada tasdidnya, karena ada idgham. Bayinatil, masuk ke L. Tapi di sini nyamber, melebur, masuk, tapi tidak disertai dengan gunnah, tidak dengung. Disebut ini idgham bila gunnah. Kalau nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro, hurufnya cuma 2 ya, lam dan ro. Kalau ikrab tadi cuma 1, ba. Nun mati atau tanwin ketemu ba. Ini idgham bila gunnah. Bayinatil, tuh. Bayinatil la'allakum. Kom ini hukum mati ya. Ayatin, jadi tim iklab. Ayatim bay, ya-nya jadi 2. Bayina, nah ini mad asli atau mad tobi. Bayinatin, tergantung. Nah, karena setelah tin ini tak kasroh ini ketemu lam, berarti jadi idgham bila gunnah. Bayinatil masuk ke L, tapi tanpa ditahan, makanya idgham bila gunnah tanpa dengung. Bayinatil la'allakum, ini hukum mati, ketemu ta, idhar hukum mati. Tadakkaru, runya mad tobi'i, ketemu 1 huruf hidup dihentikan jadi mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun? Nah ini kan tadakkaru, ru ini kan mad tobi'i tuh ya. Doma dengan waw mati kan mad tobi'i 3. Fathah dengan alif,
Kasroh dengan ya mati, doma dengan waw mati ya. Hurufnya mah apa saja, ini roh hurufnya apa saja. Yang penting berbaris doma dengan waw mati. Ini matobi'i. Matobi'i ini tuh ya. Matobi'i ini ketemu satu huruf hidup dihentikan, karena berhenti membacanya tadzakkarun, maka jadilah mad arid lis sukun. Mad panjang aridullah baris lis sukun, yang ini berganti dengan sukun. Tidak dalam tulisan ya. Tidak dalam tulisan, tapi dalam bunyi seakan-akan di sini ada sukunnya. Bukan la'allakum tadzakkaruna, bukan, na-nya enggak dibaca. La'allakum tadzakkarun. Kapan na-nya dibaca? Kalau diwasol, kalau disambung dengan ayat berikutnya. Ini masih di surah ke-24 surah An-Nur.